kantor polisi atas kemauanku sendiri melaporkan Ujang, putra kandungku, yang telah kilaf, sesat, bejat, dan buas. Ia teler, lalu ia membantai satu keluarga ludas. Ia menguncinya dalam kamar lalu membakarnya. 5 orang meninggal, termasuk pacar Ujang sendiri. Alasannya pun tak ada. Ujang bilang ia tak tahu. Aku tak sadar, Ibu. Aku berharap sang berwajib akan bijaksana oleh laporanku yang terus terang mengakui kesalahan Ujang, dengan harapan supaya itu bisa meringankan hukumannya. Banyak yang bilang kalau kita berterus terang mengakui kesalahan, hukumannya akan ringan. Siapa lagi yang wajib melaporkan putra yang haus darah kalau bukan bunda kandungnya sendiri? Dan siapa lagi yang wajib bertugas mendera putra yang gelap mata mencari jiwa warga yang tak berdosa, termasuk pacar Ujang yang ia cintai, kalau bukan aku, ibu kandungnya sendiri? Aku sendiri yang telah memberi Ujang darah dan daging, tapi aku apa dalam menjaganya? Aku tidak berhasil menjauhkan dia dari perbuatan yang sesat. Aku sungguh menyesal. Siapa lagi yang harus menyeretnya sujud mengakui dosa dan meminta ampunan atas kesalahannya agar ia jera kalau bukan aku? Siapa lagi yang akan bisa memaksa dia untuk bertanggung jawab atas segala kejahatannya? Aku rela ia didera, asal sepantasnya, agar ia kapok, lantas membanting setir dari narkoba ke jalan yang benar. Semoga peradilan masih memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan dijatuhi hukuman nanti, semoga iblis yang menggerak di otaknya akan geletak dan Ujang kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, tolonglah ibu yang malang ini untuk menumpas iblis yang menguasai jiwa Ujang. Tetapi malah hakim putuskan lain. Ujang dianggap kejam, pembunuh darah dingin, membakar satu keluarga tanpa alasan yang jelas, lebih kejam daripada binatang buas. Karenanya wajib musnah, kata beliau, lantang disambut pekik suara histeris masyarakat. Palu diketok. Putraku Ujang harus ditembak mati. Tak kuat mendengar umpatan tetangga, tak mampu menerima tudingan biadab. Dengan sesal berkepanjangan, aku ibu yang kejam berkunjung ke penjara. Akulah yang harus bersujud meminta ampun. Akulah yang harus dihukum atas kebodohanku sendiri. Begitu bertatapan dengan Ujang, aku langsung tumbang. Sementara putraku yang malang itu berjiwa besar. Ia sedih melihatku rebah. Lantas ia bersimpuh mengurut kakiku, membalurkan dengan minyak kayu putih. Ketika pelupuk mata terbuka lagi, ia bersujud meminta maaf atas segala dosanya sambil berbisik lirih. Aku pamit, Bu. Akan pergi jauh dan tak kembali. Ibu, tidak usah menyesal. Jangan merasa berdosa. Perbuatan ibu adalah suri tauladan yang Ujang akan selalu kenang dan banggakan. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas keberanian ibu. Walaupun putra kandungmu semata wayang, tapi karena ia seorang berdosa, kau antar sendiri agar dihajar. Itu sungguh mulia, Ibu. Semoga semua ibu lain mengikuti jejakmu agar tidak ada lagi kaulah berani mengulangi perbuatanku. Semoga akan menjadi sejarah baru di negeri yang sedang digalau narkoba ini.
Aku sampai ratusan kali mengunyah suapan pertama. Tetapi putraku, ia dengan lahap mengunyah, menelan masakan yang dimasak oleh ibunya ini. Ketika pulang ke rumah, aku tak mampu bertahan. Aku tumbang di depan pintu rumah. Tapi tak satu pun warga yang menolong. Biar saja perempuan gila ini mati. Binatang pun tak tega membunuh anaknya. Iblis itu layak dikirim ke neraka. Ia menebar virus biadab yang bertentangan dengan kemanusiaan. Hampir subuh aku tersentak membuka mata. Ronda kampung mengetuk tiang listrik 4 kali. Ya Allah, aku terlambat. Itulah waktu di mana putraku dipersilakan sholat terakhir untuk kemudian digiring ke lapangan eksekusi. Sambil kubayangkan, kain hitam ditutupkan ke mata Ujang dan 10 senjata dikokang untuk tebar peluru belah kepalanya. Aku panik. Kalau putra tunggalku mati, apa arti hidup ini? Tapi kenapa yang ditunggu tak kunjung terdengar? Jam sudah melewatkan pukul 5. Aku hampir tertidur kembali. Tiba-tiba keluarlah perintah. Turun senjata! Gerak! Eksekusi pun dibatalkan. Regu tembak dikirim kembali ke tangsi. Hukuman mati dibatalkan.